Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku, maka coba fikirkan dan bagaimana pendapatmu. Jadi di sini kita bisa lihat juga bagaimana muamalah yang baik seorang ayah pada anaknya, gitu ya. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu Ismail sampai umur sanggup berusaha bersamanya, sudah dewasa, apalagi tadi sudah kita jelaskan dalam athar sudah menikah, gitu ya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka coba fikirkan dan bagaimana pendapatmu. Jadi di sini kita bisa lihat juga bagaimana muamalah yang baik seorang ayah pada anaknya, gitu ya. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini sekaligus membantah pernyataan sebagian orang bahwasanya Ismail waktu mau disembelih masih kecil. Oh, anak kecil nggak mungkin berkata begini. Pasti dia lari. Ya. Tapi karena sudah dewasa, sudah faham, ya, sudah ada iman dalam hatinya, maka dia menerima semua perintah Allah kepada ayahnya. Nah, ini disebutkan tentang prosesi itu, ya. Kemudian diceritakanlah proses itu, ya, penyembelihan di lanjutan ayat masih surah yang sama Shaffat 103 sampai 113. Namun sebelum kita lanjutkan kisah ini, disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang prosesi penyembelihan ini. Dan ada satu hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ru'yal anbiya'i wahyun. Bahwasanya mimpi para nabi-nabi adalah wahyu, ya, adalah wahyu. Jadi memang ini memang wahyu. Berbeda dengan mimpi kita kalau manusia biasa. Kalau nabi-nabi mimpi itu semua penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih terbagi antara ru'ya shadiqah, mimpi yang benar dari Allah, atau hilm, mimpi buruk dari syaitan. Tentu ada adab-adab sendiri dalam masalah mimpi, tidak kita bahas sekarang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, karena mukjizat beliau adalah mentakwilkan mimpi. Baik, pada saat itu Ibrahim alaihissalam akhirnya mengajak Ismail dan mereka masing-masing mempersiapkan. Coba bayangkan teman-teman. Sekarang saya misalnya di posisi ayah, atau anda semua di posisi ayah. Apa yang anda siapkan kalau akan menyembelih? Saya pertama pisau. Harus tajam. Tidak mungkin pakai pisau kecil, pisaunya harus besar. Ini semua dipersiapkan. Dipersiapkan setelah disembelih, ya, karena akan dikurbankan di jalan Allah. Berarti diapakan anak itu? Hah? Dibuang di jalan? Dipotong-potong, dibagi. Bayangkan itu. Berarti tidak mungkin pisau kecil. Karena ini perintah untuk mengorbankan Ismail. Bukan cuma disembelih. Kan itu. Makanya nanti pada saat diganti dengan domba, dombanya selain disembelih dia apa? Dibagi. Mana suaranya ini? Masih hidup atau tidak? Dibagi. Kan gitu. Jadi coba bayangkan teman-teman, kalau kita di posisi ayah, siapkan pisau, kita siapkan wadah untuk ngambil potongan-potongan daging anak. Ini berat banget ini. Ini betul-betul ujian yang berat, gitu ya. Makanya Allah pun menyebutkan itu sebagai ujian, bala'un mubin, ujian yang berat banget. Dan kita di posisi Ismail sekarang. Ismail kita kalau sebagai anak, ayah kita lagi siapin pisau, ya, akan gerek leher kita nih, potong, dan akan dicincang-cincang, dagingnya mau dibagi. Bagaimana perasaan kita sebagai anak? Itu luar biasa. Makanya disebutkan tentang kesabarannya, dipuji sama Allah, Halim. Dia dengan sangat tenang, dia sudah pasrah. Pergilah mereka berdua. Dalam perjalanan menuju ke wilayah Mina, tempat yang dilihat oleh Nabi Ibrahim dalam mimpi, subhanallah, syaitan atau iblis datang menjelma, lalu mengganggu. Wahai Ibrahim, apakah kau akan sembelih anakmu? Apakah begini dan begitu? Kau lama tidak ketemu, berbagai macam bisikan. Nabi Ibrahim AS tetap kokoh, mengambil 7 butir batu, dilempar. Hilanglah syaitan itu. Ya. Yang pertama dilempar itu dari Aqabah, ya. Aqabah itu sebenarnya gundukan tanah yang agak tinggi, maka ada namanya Jumroh Aqabah, ya, di musim haji. Itu diambil dari perbuatan ini. Kemudian syaitan pergi, kembali lagi. Kalau tidak salah jarak antara satu
Jumrah itu, titik itu ke titik sesudahnya, mungkin kalau saya tidak salah ya, sekitar 200-300 meter gitu. Datang lagi syaitan ini. Di titik itu digoda lagi. Ibrahim melempar lagi dengan batu. Pergi lagi dia. Kemudian jalan lagi, ini biasa dikenal dengan jumrah wusta. Ya, melontar syaitan bagian tengah gitu ya. Kemudian jalan lagi, masuk ke lemparan yang terakhir. Datang lagi, lalu dilempar lagi oleh Ibrahim AS, dikenal dengan jumrah sughra atau kecil gitu ya. Maka iblis hilang, nggak ada lagi setelah itu. Makanya kita melempar batu ya, jumrah itu. Dan jemaah haji, kalau sedang haji, melontar, kalau dia mau sempurna ya, dan kami sarankan bagi teman-teman yang haji, usahakan sempurna melempar jumrohnya. Maksudnya sempurna menggabungkan mana hari yang wajib, mana hari yang sunnah. Karena jumroh itu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah. Di hari sembelihannya Nabi Ismail, hari Nahar namanya. Di situ kita lempar 7 butir batu. Di jumroh Aqabah namanya. Kemudian hari besoknya tanggal 11 Zulhijjah, kita dicontohkan oleh Nabi SAW karena beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik dari aku. Maka beliau contohkan di tanggal 11, hari pertama hari tasyrik, 11 Zulhijjah, beliau melontar di 3 titik. Di kecil 7, di sedang 7, di Aqabah 7. Berarti kalau digabung berapa? 21. 21 batu ya. Kemudian ini masih wajibnya ya. Kemudian di tanggal 12 Zulhijjah, itu juga masih wajib sama, jumrohnya sama 11. Kecil, sedang, besar, 7 butir, 7 butir, 7 butir, berarti 21 juga. Jemaah haji boleh meninggalkan lokasi Mina di tanggal 12. Kalau mereka tinggalkan, berarti jumlah batu yang dia lempar, 21 tambah 21, 42, tambah 7, 49. Ya. Baik, kalau ini saya bilang tadi wajibnya. Kalau Anda mau lebih lengkap, sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran tentang haji liman ittaqa, bagi orang yang lebih bertakwa, lanjut ke tanggal 13. Tapi ini sunnah. Di tanggal 13, jumroh lagi 3 titik dengan 7 batu. 21 lagi. Kalau ini kita sempurnakan, digabung semuanya. 21, 21, 21 sama 7 itu berarti 70 batu. Tadi cuma 49. Gitu ya. Selisihnya 21 batu ya. Banyak orang mengatakan, tapi kan itu sunnah. Oke, sunnah juga perintah agama. Kan itu. Baik Anda praktisi travel, kami sarankan jangan sia-siakan ini. Untuk apa buru-buru jemaah dikeluarkan ke hotel transit? Atau Anda jadi jemaah, untuk apa Anda tidak lakukan ini? Toh kembali ke hotel transit juga, ya sama saja. Tidur, makan, sholat ya sama. Tapi di Mina itu bagian daripada rangkaian ibadah haji gitu kan. Dan sunnah definisinya secara fikih, ya dibagi dua, kita bagi dua. Bagian pertamanya mengerjakan dapat pahala. Ini bagian pertama. Bagian keduanya meninggalkannya tidak berdosa. Sayangnya banyak umat Islam ambil potongan keduanya. Kenapa antum tidak sholat qobliyah dan ba'diyah, duha, zikir pagi petang? Kan cuman sunnah. Dia fahamnya potongan yang keduanya. Karena kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Coba sekarang balik persepsi kita, ambil potongan pertamanya. Mengerjakannya dapat pahala. Ini yang dikejar, bukan itu. Ini intinya. Mengerjakan dapat pahala. Tapi kalau Anda tidak mau, tidak berdosa. Ini cuma pelengkapnya saja. Faham nggak? Karena ibadah sunnah tetap juga ibadah. Ya, dan ini akan membedakan nanti derajat kita di surga. Oleh karena itu tanggal 13 sebaiknya tetap tinggal di 12 ke 13 tetap tinggal di Mina. Apalagi di saat itu sudah kosong sekali. Kamar mandi tidak lagi antri, jumrohnya juga tidak terlalu ramai. Karena banyak orang entah kenapa melarikan diri. Keluar dari tanggal 12. Ya maaf saya bahasakan tanda kutip di sini ya. Jangan tersinggung. Karena sebenarnya mereka juga kecuali orang buru-buru mau pulang ke negaranya sakit. Tapi kalau cuma kembali ke hotel transit, ya lebih baik tinggal di Mina ya. Kenapa Ustaz? Dengarkan keutamaannya. Kata Nabi SAW dalam hadis tentang jumrah ya, bahwasanya 1 butir batu kerikil kecil yang dilempar pada saat jumrah, itu bisa menghapus 1 dosa besar mubiqat. Induk dosa besar. Kalau yang ikut kajian kita di sini hari Rabu tahu itu ya. Ada 7 induk dosa besar. Syirik, zina, sihir, riba, itu kan induk dosa besar. Namanya mubiqat, yang membinasakan. Itu kalau kita lempar 1 batu itu dengan bertakbir Allahu Akbar, 1 dosa besar mubiqat yang hilang. Jadi kalau kita tadi yang tanggal 12 sudah keluar, kita cuma dapat 49 batu. Tapi kalau tambah 1 hari aja, jadi 70 batu. 70 dosa besar dihilangkan. Itu kan sayang banget ya. Sayang banget. Nah, ini harusnya dijadikan sebagai sebuah perhatian khusus. Baik, intinya jumrah ini juga akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan dijadikan rangkaian haji.
Ini kita jelaskan waktu itu di kisah Nabi Ibrahim ya. Kemudian datanglah ke titik di mana disembelih. Sekarang pemerintah Saudi kasih gapura kecil, tanda kecil di situ, titik tempat penyembelihan itu. Tapi tidak dikultus apa-apa, gitu ya. Nah, memang kita tidak anjurkan mengkultusnya, dan Nabi SAW tidak pernah secara khusus untuk mengkultus tempat itu. Nah, waktu sudah sampai di sana, Allah menggambarkan dalam Al-Quran lanjutan ayat tadi ya, di 103-nya surah Safat itu ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, Ismail sudah ditidurkan, Ibrahim sudah mengangkat pedangnya, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Ini ada maknanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tadinya Ibrahim AS akan menyembelih Ismail sementara dia tidur terlentang. Jadi yang dipotong bagian leher tengah gitu ya. Tapi karena Ibrahim ini masih sebagai ayah, walaupun ini perintah Allah, manusiawi dia merasa berat. Nanti gimana kalau dia lihat leher anaknya terputus, darahnya muncrat, ini gimana? Ismail menangkap pesan itu. Lalu dia mengatakan, wahai ayahku, biarkan aku tidur menyamping. Makanya dikatakan pelipis itu ya. Balik sisi kanan. Makanya domba itu atau sembelihan dianjurkan balikkan sisi kanan ya. Itu karena kasusnya Ismail. Baringkan aku ke samping agar aku tidak melihatmu, engkau tidak melihatku. Udah tinggal eksekusi aja supaya tidak menghambatmu untuk menjalankan perintah Allah. Ini luar biasa sabarnya Ismail AS ya. Kemudian setelah itu Ismail juga menyuruh agar bajunya dibuka. Jadi nanti kalau darahnya muncrat, beliau mengatakan dalam riwayat, agar jangan ibuku melihat darahku dan mengenang ya, penyembelihan ini. Nah itu yang dimaksud dengan, maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, ya, kemudian tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah. Udah dua-duanya pasrah. Dalam gambaran tafsir ayat ini juga bahwasanya Ibrahim pada saat itu sudah menyamping anak Ismail, sudah mengayunkan pedangnya. Di saat itulah detik-detik itu ya. Jadi teman-teman kalau lagi ada ujian dari Allah, sabar sampai titik terakhir. Pasti pertolongan Allah datang. Setelah Allah lihat ketulusan kita, setelah Ismail pasrah, dia sudah tahu lehernya akan putus. Ibrahim juga sudah mengayunkan pedangnya, memang sudah pasrah. Nah pada saat itu Allah mengutus Jibril menahan pedang tersebut. Dan di sini lanjutan ayatnya, 104-nya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan di saat itu kami panggil wahai Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi itu. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata dan berat. Allah pun mengatakan itu ujian yang berat. Tapi memang begitu, nabi-nabi diuji lebih berat. Lalu selanjutnya Allah mengatakan wa fadainahu bidhibin azim, dan kami ganti anak itu Ismail ya dengan sembelihan yang besar. Pendapat yang paling kuat adalah domba jantan bertanduk, dan ada rincian lebih dalam lagi adalah domba yang seperti disembelih oleh Nabi Muhammad SAW, jantan bertanduk berbulu putih, matanya di bagian mata dan keempat kakinya berbulu hitam. Begitu disebutkan dalam hadis Bukhari, dan ini adalah domba yang paling afdal kalau untuk disembelih. Maka dikatakan kami ganti dengan sembelihan yang besar gitu ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang kemudian. Maksudnya kisah ini akan terus dikenang, dan ini menjadi ibadah penyembelihan ini. Ya, sekian juta orang setiap tahun berkurban, baik yang pergi haji ataupun yang tidak haji, dan semua pahalanya dipanen oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera untuk Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang sangat beriman. Kemudian selanjutnya wabasyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Setelah kejadian itu, sembelihan itu, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ya. Dan ada berita gembira tentang lahirnya Ishak. Ya, walaupun sebenarnya Ishak kemungkinan besar kalau kita rentet semua sejarah itu sudah lahir di Palestina. Dan ayat ini tidak bentrok. Ayat ini maksudnya adalah yang disembeli adalah Ismail dan bukan Ishak. Nanti akan kita sebutkan argumentasi berhubungan dengan masalah itu. Sebagaimana juga Ibnu Katsir menukil tentang bantahan ya terhadap ahli kitab bahwasanya yang disembeli Ishak, dan kita tetap berpegang pada kebenaran Al-Quran dan wahyu yang turun kepada kita kalau yang disembelih adalah Ismail, dan terlalu banyak data-data dan fakta berhubungan dengan masalah itu. Dan kami beritahukan berita gembira kepada Ibrahim
dengan lahirnya Ishak sebagai nabi, ya. Dan termasuk orang-orang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishak, dan kami berkahi juga kehidupannya Ibrahim dan Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan keturunan keduanya muhsinun wa zalim nafsihi mubin, di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini prosesi penyembelihan dan pergantian pada saat itu dengan sembelihan yang besar, sembelihan yang besar. Sekarang kita kasih gambaran dan hujjah atau argumentasi yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah penyembelihan yang disembeli adalah Ismail dan bukan Ishak. Tentu saja yang pertama, ya, argumentasi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya berita yang datang penyembelihan itu terjadi pada Ishak itu dinukil dari satu orang namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang pendeta Yahudi masuk Islam di masa kerajaannya Umar bin Khattab. Ya. Dan Umar bin Khattab melihat karena dia orang yang faham agama Yahudi, kadang-kadang kalau dia berbicara tentang riwayat Israiliyat selama tidak bentrok dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, Umar membiarkan dia berbicara. Nah, riwayat yang dia tukil ini adalah riwayat dari Israiliyat, bahwasanya yang disembelih adalah Ishak. Dan Ibnu Katsir menulis dalam bukunya di tafsirnya dengan perkataan yang bagus sekali. Beliau mengatakan, dan ketahuilah umat Islam tidak butuh sedikit pun dari riwayat tersebut sebagai dalil, karena nyata sekali ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwasanya yang disembelih adalah Ismail. Kemudian Ismail juga hujjah yang kedua, ya, selain tadi informasi dari Ka'ab bin Ahbar ini tidak perlu diambil karena Israiliyat menurut Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, Ismail adalah anak yang paling besar. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, umumnya perintah-perintah atau penyebutan nama Ismail kalau dikombinasikan dengan Ibrahim dan Ishak, pasti setelah Ibrahim Ibrahim, Ismail, lalu Ishak. Dan memang perintah penyembelihan ini justru terjadi pada saat Ibrahim belum punya anak kecuali satu. Oleh karena itu merucut ke Ismail. Mungkin kalau kita sih umat Islam berpikir, untuk apa kita bahas ini? Toh juga kita tetap yakin Ismail. Tapi ini perlu kita sampaikan teman-teman sekalian, karena kita sedang bahas ini, dan sampai hari ini orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada meyakini Ishak yang disembelih. Bukan cuma itu, sebagian orang Nasrani yang berpegang juga pada kitab Taurat atau Perjanjian Lama menyatakan hal yang sama. Maka kita butuh menunjukkan sikap kita, gitu kan? Karena memang ini penyampaian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub," dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 71, dan kami menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang lahirnya Ishak, dan setelah Ishak ada Yaqub. Kata Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, seorang ulama salaf, bagaimana mungkin Allah memberitakan berita gembira tentang kelahiran Ishak dan bahwa ia akan mendapatkan anak yang bernama Yaqub, lalu Allah menyuruh Ibrahim AS untuk menyembelihnya? Nggak mungkin disuruh sembelih, berarti pada saat itu sebenarnya ya akan hilang nyawanya. Tapi kenapa waktu disebutkan nama Ishak, pasti Allah datangkan setelahnya Yaqub, ya, yang datang sesudah Ishak. Ya, berarti dari awal seakan-akan sudah ada bocorannya kalau ini tidak jadi disembelih. Padahal sebenarnya Ismail memang awalnya pasti disembelih. Di saat-saat genting itu baru Allah berhentikan, gitu kan? Nah, sementara ayat tentang Nabi Ishak alaihissalam disebutkan dalam surah Hud ayat 71, surah nomor 11, kami beritahukan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishak, dan sesudah Ishak akan ada Yaqub. Artinya kau wahai Ibrahim dan istrimu Sarah akan melihat cucumu yang bernama Yaqub. Ya. Dan Ibrahim alaihissalam punya umur cukup panjang sampai 160 tahunan sekian, ya. Baik, ini diantaranya argumentasinya. Kemudian selanjutnya Ibnu Abbas juga berkata radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia yang disembelih pasti Ismail. Tidak ada keraguan bagi umat Islam. Ibnu Abi Hatim juga berkata, menukil dari mayoritas salaf yang mengatakan yang dimaksud adalah Ismail. Yang dimaksud adalah Ismail. An Hasan Basri juga berkata, tidak ada keraguan sedikit pun, yang dimaksud adalah Ismail. Ini semua dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku kita ini. Kita banyak menukil pendapat beliau, karena beliau memang bukunya sedang kita bedah, gitu ya.
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah seorang khalifah muslim di masa Umayyah yang berkuasa 2 tahun, tahun 99 sampai 101. Dan ini terkenal sampai diberikan julukan Khalifah Rashidah yang kelima. Jadi kalau ada Khulafa Rashidin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, hampir umumnya ulama muslim mengatakan dia adalah Umar bin Abdul Aziz karena kesolehannya gitu ya. Di masa beliau jadi raja, beliau sempat bertanya kepada seorang pendeta Yahudi yang pada saat itu masuk Islam dan dia ya istiqomah dengan keislamannya. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, siapa sebenarnya yang disembelih? Maka dia mengatakan, pendeta itu bilang, yang sudah masuk Islam, Ismail, demi Allah wahai Amir Mukminin. Dan Yahudi mengetahui hal itu, tapi mereka iri kepada kalian wahai bangsa Arab karena mendapatkan kemuliaan perintah ketaatan tersebut serta keutamaan sabarnya Ismail karena mereka anggap Ishak adalah sebagai orang tua mereka. Ini semua argumentasi juga bantahan kalau memang yang dimaksud itu adalah Ismail. Selanjutnya yang ketiga argumentasinya adalah yang keempat, pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Setelah ini nanti setelah penyembelihan kita akan bahas masalah pembangunan Ka'bah gitu ya. Abi Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwal?" Masjid mana yang pertama dibangun? Qala al-Masjidil Haram, kata Nabi SAW, Masjid Haram yang ada Ka'bah ya. Qala qultu thumma ay, lalu aku berkata lagi, lalu apa? Qala al-Masjidil Aqsa, yang kedua adalah Masjid Aqsa. Qultu kam bainahuma, lalu aku berkata, berapa jarak di antara keduanya? Qala arba'una sanah, kata Nabi Muhammad SAW, 40 tahun. Qultu thumma ay, kata Abi Dzar, lalu kemudian apa lagi? Qala thumma haitsu adrakta as-shalah fasalli faqul laha masjid. Nah, setelah keutamaan masjid-masjid ini, kalau kau mau salat di mana saja. Karena Allah telah menjadikan bumi ini semua bisa dijadikan sebagai tempat salat atau masjid. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Ibnu Katsir, ahli kitab meyakini bahwasanya yang membangun Masjidil Aqsa adalah termasuk Ibrahim dan juga Yakub. Walaupun ya yang benar adalah Ibrahim saja. Namun di dalam hadis ini jelas sekali Masjidil Haram lebih dulu dibangun ya. Dan yang membangun Ibrahim dan Ismail alaihissalam setelah kisah penyembelihan. Maka kalau jarak antara dua masjid saja 40 tahun, sementara pembangunan Masjidil Haram nanti akan kita jelaskan setelah ini kisahnya, itu justru terjadi ya setelah proses penyembelihan langsung. Tidak jadi disembelih Ismail hari ini, hari itu juga Nabi Ibrahim dapat perintah untuk bangun Masjidil Haram. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, juga termasuk argumentasi yang disampaikan oleh para ulama adalah poin yang kelima, banyaknya bekas-bekas dan tanda-tanda yang ditinggalkan, seperti adanya bangunan Ka'bah, seperti adanya tempat tanda penyembelihan Ismail di Mina, kemudian jamarat yang jutaan umat Islam melontar setiap musim haji setiap tahun gitu ya. Kemudian juga perintah untuk mengerjakan ibadah haji, tawaf, sa'i, adanya air zam-zam dan segala macam hal. Yang keenam, Nabi Ismail AS diberikan julukan bigulamin halim tadi ya, anak yang sabar gitu ya. Ini dalam ayat disebutkan tadi. Dan Nabi Ishaq diberikan julukan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 28 bigulamin alim, anak yang alim, yang pinter ya. Kata para ulama bahwasanya julukan ini bukan berarti menandakan Nabi Ismail tidak pintar atau Nabi Ishak tidak sabar, bukan. Tetapi ada maksud dari penyebutan ini berhubungan dengan masalah tempatnya. Karena Nabi Ismail hidupnya di padang pasir, berarti hidup lebih susah, ya. Air susah, pohon-pohon tidak ada. Akhirnya diberikan julukan anak yang sabar. Nabi Ishak lahir di negeri Syam. Syam penuh dengan segala macam pohon-pohon, buah-buahan, dan lebih tepat orang berilmu itu akan mudah sekali untuk ditulis, disusun, faham. Itu justru kalau kondisi sangat tenang dan nyaman. Maka istilah halim, sabar, lebih tepat kepada Ismail. Istilah alim dengan kondisi Palestina yang subur lebih tepat untuk Ishak. Nah, kalau ada prosesi penyembelihan Nabi Ishak, tidak pantas, tidak cocok dikatakan bigulamin alim. Karena belum tentu orang pintar siap disembelih. Harus orang yang sabar. Faham gak ini? Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya, ya.
Yang ketujuh, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, inni qad ra'aitu qarnai qabsh, ya, haitsu dakhaltul bait fanasitu an amuraka an tukhammirahuma fakhammarahuma fakhammirhuma fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghulul musalli. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat mengatakan, saya sempat melihat di dalam Ka'bah bekas tengkorak, batok kepala dan tanduknya domba yang menggantikan Ismail. Karena waktu Allah ganti dengan domba itu disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai gantinya. Dagingnya dibagi-bagi gitu ya. Nah, itu tanduknya disimpan oleh Nabi Ibrahim di dalam Ka'bah. Dan itu ada tuh tanduk itu sampai Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi jauh sekali. Dan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu jaraknya jauh sekali. Ya. Antara Nabi Isa saja sama Nabi Muhammad SAW itu jauh sekali jaraknya. Apalagi kalau Nabi Ibrahim. Tanduk itu masih ada, kata Nabi SAW, dan kata beliau kepada para sahabat yang ikut sama beliau masuk dalam Ka'bah, maka saya lupa menyuruh kamu untuk ya membakarnya atau merusak, membuangnya gitu ya. Karena tidak pantas ada sesuatu di dalam rumah Allah, ya, sesuatu yang menyibukkan musalli, mengganggunya gitu ya. Dan tangan seadanya tadi bagian kepala atau tanduk daripada domba tersebut. Dan Ibnu Abbas mengatakan, batok kepala domba tersebut dengan tanduknya terus ada di situ tergantung sampai kering di dalam Ka'bah. Dan di saat Ka'bah terbakar, maka di saat itulah tanduk tersebut ikut terbakar. Ya, karena pada satu waktu pernah terbakar Ka'bah sehingga terjadi renovasi Ka'bah ya di masa Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Baik, selanjutnya juga ada pujian Allah Subhanahu wa taala. Oh maaf, sudah sampai situ tadi ya. Itu argumentasi tentang masalah kenapa kita mengatakan bahwasanya yang disembeli adalah Ismail. Ya, sampai situ dulu bahasan tentang masalah ini penyembelihan dan argumentasinya. Sekarang kita masuk ke poin pembangunan Ka'bah. Di hari yang tidak jadi penyembelihan Ismail dan diganti dengan sembelihan yang agung atau yang besar tadi, maka pada saat itu di hari yang sama datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, Maka perintah bangun Ka'bah ini ya, itu disebutkan kalau teman-teman yang pegang bukunya, Ibnu Katsir sebutkan di halaman 320 dan seterusnya. Tapi saya tidak akan baca semua karena kalau kita baca per lembar ini nggak akan cukup waktunya gitu ya. Tapi yang jelas pada saat itu Ibrahim alaihissalam disuruh untuk membangun Ka'bah dan beliau pun akhirnya membangun Ka'bah tersebut bersama dengan anaknya Ismail. Ini sekali lagi. Jadi semua orang yang tawaf, orang yang berdoa, orang yang berzikir, baca Quran di masa kita sekarang dari zaman Nabi Ibrahim sebenarnya. Masa itu mungkin orang yang tawaf, ya, orang yang menjalankan ibadah haji dan sampai menjelang hari kiamat semua itu akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam karena mereka lah yang membangun Ka'bah. Allah sebutkan tentang masalah dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 26 sampai 27. Al-Hajj 26-27 berbunyi wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sampai sini jadi saksi bahasannya yang diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah terjemahan. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan juga sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Ke mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Kemudian juga ayat yang lain di sini ada disebutkan kami jadikan kedudukan bagi Ibrahim di situ adalah dengan membangunnya, merawatnya dan mengajarkan orang untuk tawaf ya. Kemudian dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 96 ya. Itu juga disebutkan dan 97 Al-Imran 96-97 inna awwala baitin udiya lin-nasi
وضي للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, maksudnya Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas. Yang membangunnya adalah diantaranya makomnya Ibrahim, bekas pijakan kakinya. Karena Nabi Ibrahim AS, nanti kita ceritakan prosesi pembangunannya, memang ada bekas pijakan kaki yang Allah kekalkan. Barang siapa yang memasuki Baitullah, maka dia pasti akan merasa aman atau amanlah ia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam semesta. Ayat-ayat tentu banyak sekali berhubungan dengan masalah ini, tapi kita cukupkan sampai sini saksi bahasannya tentunya, ya. Tinggal kita tambah satu ayat lagi, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 127 sampai 129. Ayat ini berbunyi Al-Baqarah 127-129, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Jadi yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail. Ini Allah berfirman. Sementara tadi Baitul Maqdis dibangun 40 tahun sesudahnya gitu ya. Maka seraya berdoa, Ibrahim dan Ismail berdoa sambil membangun Ka'bah, ya Rabb kami, terimalah amal ini dari kami. Yang engkau perintahkan bangun Ka'bah, terima dari kami. Sungguh engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sungguh engkau lah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan ini nanti kata ulama penyebab juga diutusnya Nabi Muhammad SAW, doa dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Minta dari penduduk Mekah dikeluarkan nanti seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ibrahim AS lalu mengajak pada saat itu untuk Ismail membangun bersama-sama, dibangunlah pondasi, dari pondasi Ka'bah itu dibangun bangunan. Setelah setiap kali mau melihat bangunan itu sudah stabil atau belum, Ibrahim AS sering kali mundur ke belakang. Dan tepatnya antara Ka'bah, pintu Ka'bah, antara Ibrahim dengan pintu Ka'bah berhadapan. Maka beliau mundur ke belakang. Setelah melihat, oh sudah rata nih, ya, maka beliau kembali menambah batunya lagi dan tanahnya. Sampai selesai, dan itulah di situ salah satu pijakan Nabi Ibrahim waktu beliau mundur melihat stabilitas Ka'bah, maka di saat itulah beliau dikekalkan oleh Allah bekas telapak kakinya. Yang orang disunnahkan habis tawaf sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, yang pahalanya sama dengan bebasin satu budak dari anak Ismail. Ya. Dan itu dibaca rakaat pertama mirip dengan sunatul fajr. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah setelah itu tentunya Ibrahim AS sudah bangun Ka'bah, sudah kokoh kelihatan, tapi beliau ingin satu batu itu dianggap batu paling kuat. Maka beliau suruh Ismail cari batu, pergi ke padang pasir. Lama kemudian Ismail datang membawa Hajar Aswad, batu hitam. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan Hajar Aswad batu dari surga turun berwarna putih. Dan dia berubah jadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ya. Lalu diletakkanlah. Pada saat itu Nabi Ibrahim tanya, dari mana kau temukan ini? Kata Ismail, dari Allah. Lalu diletakkan dari posisi yang sekarang tempatnya, Hajar Aswad, dan menjadi garis star untuk tawaf. Gitu ya. Nah setelah itu ada perintah datang setelah selesai Ka'bah, dan ini juga poin penting dari ayat tadi yang kita baca ya. Yang terakhir tadi Al-Baqarah 127-129. Perhatikan bagaimana adabnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, mereka walaupun sudah tahu ini perintah Allah,
mereka nabi-nabi dan mereka tahu mereka ikhlas, tetap mereka bilang Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terima dari kami ini. Ya. Jadi kita usahakan habis sholat, habis puasa, habis ibadah apa saja selalu berdoa. Ya Allah terima dari kami. Supaya betul-betul maksimal kita terima, tidak terlintas riya dan yang sejenisnya itu ya. Kemudian setelah pembangunan itu, Jibril datang lalu berkata kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, panggillah dan serulah orang untuk mengerjakan ibadah haji. Maka kata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Maka kata Jibril, tugasmu hanya menyampaikan. Ma alaika illal balagh. Maka Ibrahim pun datang naik ke atas sebuah gunung lalu menyuruh orang untuk datang haji. Nah itu yang Allah sebutkan di tadi ayat yang kita baca dalam surah Al-Hajj ayat 27 ya. Wa'adzim fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk datang haji. Nah Ibrahim disuruh panggil sendirian. Lalu Allah bawa dengan angin suara Nabi Ibrahim sehingga sampai ke kuping semua orang-orang beriman. Seruan untuk pergi haji. Maka mereka datang. Ya'tuka, Allah mengatakan pasti mereka akan datang. Rijalan, laki-laki, ya, para jemaah haji. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dengan mengendarai unta yang kurus karena jauhnya perjalanan. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Lalu terbentuklah rangkaian ibadah haji itu sendiri. Ini sudah pernah kita jelaskan rangkaian haji di kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Setelah itu terjadilah tentunya keamanan sampai Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Dan Ibrahim alaihissalam setelah pembangunan Masjidil Haram, perintah haji, beliau pulang ke negeri Syam. Nah terjadilah pembangunan Baitul Maqdis. Ya, 40 tahun sesudah itu, kemudian Ibrahim menghabiskan umurnya, sisanya semua di negeri Syam. Makanya beliau punya kuburan di kota Hebron atau kota Al-Khalil. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ya beliau termasuk cenderung mentarjihkan ya, membenarkan kalau kuburan di Khalil itu adalah kuburan Ibrahim alaihissalam. Di situ ada kuburan beliau, wafat di sana, dan seperti janji Allah, beliau sempat menyaksikan anaknya Ishak lahir dan besar dan dinobatkan jadi nabi, serta Ishak menikah sampai punya anak Yakub dan juga dinobatkan jadi nabi, baru Ibrahim alaihissalam wafat. Nah ini yang dimaksudkan dalam ayat, dia akan mendapatkan kedua anak dan cucunya itu.